Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Najmula Mi'ah Fikratul Amna dengan NIM 304240027, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kelas A. Tugas video ini guna untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih Perang Jamal dan Perang Siffin itu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Perang Jamal. Ada banyak sejarah dalam agama Islam. Salah satunya adalah Perang Jamal dan Perang Siffin. Mengenai Perang Jamal atau yang sering disebut dengan Perang Unta yang berada di wilayah Basra, Irak, pada tahun 656 Masehi. Disebut dengan Perang Unta karena banyak sekali prajurit yang menggunakan atau mengendarainya dengan unta. Selain itu, Perang Jamal juga bisa disebut dengan Perang Basra karena terjadi di wilayah Basra, Irak. Pemicu utama Perang Jamal karena adanya adu domba antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Aisyah oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini kalian tahu nggak apa itu penyebab-penyebabnya? Poin yang pertama atau penyebab Perang Jamal yang pertama yaitu terjadi karena terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Saat itu, Ali bin Abi Thalib lah yang menggantikan Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah penerusnya dituntut untuk mengusut pembunuhan tentang Utsman bin Affan. Thalha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam lah yang membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah. Thalha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam lah yang mulanya berbaiat kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Aisyah, putri Nabi Muhammad SAW, menuntut hal yang sama seperti Muawiyah, yaitu Ali bin Abi Thalib agar mengusut tuntas siapa pembunuh Utsman. Kedua sahabat tadi meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib agar pergi ke Mekah untuk pergi umroh. Namun, setelah sampai di Mekah dan bertemu dengan Aisyah, kedua sahabat tersebut setuju dan sepakat agar Ali mengusut tuntas para pembunuh Utsman. Poin yang kedua, apa sih penyebab perselisihannya? Perselisihan ini memiliki beberapa faktor, di antaranya yang pertama, yaitu seperti penjelasan tadi di awal, pembunuhan Utsman bin Affan. Yang kedua, ada tuntutan keadilan. Ali bin Abi Thalib berusaha untuk menegakkan keadilan dan menghukum pembunuh Utsman. Namun, Muawiyah berpendapat kalau lebih baik Ali bin Abi Thalib lebih dahulu menghukum pembunuh Utsman daripada menegakkan keadilan. Yang ketiga, pemilihan khalifah pengganti. Setelah pembunuhan Utsman, muncul pertanyaan siapa yang akan menggantikan kekhalifahan. Kelompok yang kemudian dikenal dengan kelompok Syiah Ali yang memperjuangkan hak Ali bin Abi Thalib, sahabat dan para keluarga Nabi yang juga mendukung Ali bin Abi Thalib. Namun, ada juga loh kelompok yang menuntut dan mendukung pembalasan atas kematian Utsman bin Affan. Yang keempat, ada perselisihan politik. Ali bin Abi Thalib menganut prinsip keadilan dan kepatuhan hukum Islam, sedangkan Muawiyah lebih condong ke kekuasaan dan politik. Poin yang ketiga, ada usaha Ali bin Abi Thalib untuk berdamai. Ali bin Abi Thalib sebenarnya enggan untuk terlibat dalam Perang Jamal. Selama di Basrah, dia selalu menyampaikan pesan kepada Aisyah agar menghentikan atau untuk mendamaikan Perang Jamal tersebut. Bahkan sampai hari pertempuran, Ali bin Abi Thalib tetap saja mengajak mereka untuk ke jalan perdamaian dari pagi hingga zuhur. Dalam surat-surat yang ditujukan kepada Zubair, Thalha, dan Aisyah, beliau mengisyaratkan tentang keabsahan kepemimpinannya dalam kekhalifahan, termasuk dukungan sukarela yang diberikan oleh penduduk. Surat yang ditulis Ali untuk Aisyah juga mengingatkan bahwa Aisyah telah melanggar aturan Al-Quran dan dengan dalih memperbaiki umat. Ia telah menghasut masyarakat untuk menuntut darah Utsman yang pada akhirnya mereka terperangkap dalam dosa besar. Namun, Thalha, Zubair, dan Aisyah tetap berisi keras untuk
tidak patuh kepada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Aisyah pun tidak memberi jawaban atas surat dari Ali bin Abi Thalib. Hal ini semakin memperumit situasi dan meningkatkan ketegangan antara dua belah pihak. Tetapi Ali bin Abi Thalib tetap tidak menyerah untuk menciptakan perdamaian. Beliau mengutus utusan-utusan seperti So'so'ah bin Sauhan dan Abdullah bin Abbas untuk berbicara kepada Zubair, Thalhah, dan juga Aisyah. Namun, perbincangan mereka tidak menghasilkan kesepakatan, dan Aisyah menjadi salah satu yang paling keras dalam menentang Ali bin Abi Thalib. Poin yang keempat, banyak korban syahid berguguran. Abu Khothamah dari Wahab bin Jarir meriwayatkan bahwa pasukan Basrah yang terbunuh yaitu sekitar 2.500 orang. Sedangkan riwayat lain menyebutkan tentang jumlah korban perang Jamal antara lain 2.500 sampai 6.000 orang. Di sisi lainnya lagi, pasukan Ali bin Abi Thalib kehilangan 400 sampai 600 orang. Bahkan dua tokoh sahabat tadi, Thalhah dan Zubair pun meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Poin yang terakhir atau poin yang kelima yaitu akhir perang Jamal. Ali beserta pasukannya kemudian mengurusi korban untuk menyolati dan menguburkannya. Ketika itu, Aisyah pun segera turun dari pelana unta setelah perang selesai. Ia pun dibuatkan tenda di sekitar tempat peperangan. Usai tinggal di Basra selama beberapa hari, kemudian Ali bin Abi Thalib memulangkan Aisyah ke Madinah dengan penuh penghormatan. Perang Jamal yang terjadi membuka mata Aisyah bahwa ada banyak sekali provokator yang sengaja menyelundup ke pihak Ali bin Abi Thalib maupun ke pihak Aisyah tanpa terelakkan. Sejak kejadian tersebut, Aisyah menghabiskan umurnya untuk beribadah dan mengajarkan hadis kepada para penuntut ilmu di Madinah. Ia menjauhkan diri dari hiruk-pikuk percaturan politik yang terus bergejolak sampai akhir hayatnya. Ia juga banyak merenung dan menyesali karena perbuatannya yang terlibat dalam peperangan. Adapun dampak dari perang Jamal yang terjadi yaitu banyaknya korban syahid yang berjatuhan dan kerugian material lainnya. Padahal seharusnya perang ini bisa dihindari, tetapi karena adanya provokasi, perang Jamal tetap terjadi. Nah, itu dia penjelasan perang Jamal versi aku. Sekarang saya akan menceritakan perang yang kedua, yaitu Perang Siffin. Untuk penjelasan Perang Siffin itu hampir sama dengan Perang Jamal, karena kedua perang tersebut memiliki keterkaitan. Untuk itu, aku akan sedikit flashback untuk materi Perang Jamal. Di baiatnya Ali membuat Muawiyah enggan dan menolak untuk berbaiat. Dengan berbagai alasan, yaitu seperti Ali tidak mau membunuh pembunuh Utsman. Nah, perbedaan itulah yang menyebabkan terjadinya tragedi berdarah, yakni terjadinya Perang Siffin. Perang Siffin juga bisa disebut sebagai perang saudara antar sesama muslim yang pertama kali menewaskan kurang lebih 60.000 orang. Perang itu terjadi selama 3 hari di Sungai Efrat Suriah pada tanggal 8-10 Safar 37 Hijriah. Berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan perperangan itu. Puncaknya pihak Muawiyah dengan cara mengikatkan Al-Quran di tombak dan meninggikannya sebagai isyarat perdamaian. Inilah yang disebut dengan tahkim, perjanjian yang dibuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Juru runding Ali bin Abi Thalib adalah Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan Muawiyah adalah Amr bin As. Sebenarnya, Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah tidak ingin berselisih tentang kekhalifahan ini. Tetapi hal ini dipicu oleh para pendukung kedua belah pihak. Pasukan Muawiyah mengira pasukan Ali akan mendolimi seperti halnya mendolimi Utsman, sedangkan pasukan Ali mengira bahwa
pasukan Muawiyah adalah pembunuh Utsman. Di sisi lain, ada sebagian orang yang menghendaki peperangan ini karena mereka berpendapat bahwa persoalan yang terjadi tidak dapat diputuskan melalui tahkim. Putusannya hanya datang dari Allah dan kembali ke hukum yang ada di dalam Al-Quran. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum selain hukum dari Allah. Golongan inilah yang memandang Ali berbuat salah sehingga ia meninggalkan barisannya. Mereka dikenal juga dengan Khawarij atau orang-orang yang keluar dan memisahkan diri. Berbeda dengan Syiah yang sangat setia kepada Ali. Bahkan golongan ini menganggap Ali sebagai orang yang paling berhak untuk menjadi khalifah penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dikaji, perang Siffin dilatar belakangi karena adanya perbedaan ijtihad yang akhirnya menjadi tarik ulur terbunuhnya Khalifah Utsman. Pihak Muawiyah mengatakan bahwa pihak Ali wajib menghukum kisos pembunuh Utsman. Jika tidak diungkap, maka tidak layak untuk dibaiat sebagai seorang khalifah. Sedangkan pihak Ali mengatakan kondisi negara yang sedang cerat marut ini tidak boleh gegabah dengan menghukum pembunuh Khalifah Utsman yang belum jelas identitasnya. Baginya, butuh suasana yang kondusif dan satu suara dengan pihak yang lain. Atas dasar inilah, Ali bin Abi Thalib tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, Muawiyah menganggap Ali bin Abi Thalib tidak becus dalam mengambil sebuah keputusan, sedangkan pihak Ali menganggap caranya salah. Dan dari kisah ini kita harus berprasangka baik kepada sahabat Nabi. Karena Rasulullah sendiri melarang umatnya untuk menyalahkan ijtihad para sahabat. Seumpama ada kesalahan dalam berijtihad, maka sebaiknya kita memaafkannya. Jika itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia cerita tentang Perang Jamal dan Perang Siffin versi aku. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan